siang. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini saya akan memperkenalkan nama saya Jeffrey Yai, angkatan 2019. Dan pada siang hari ini juga saya akan menjelaskan materi tentang filsafat pendidikan. Bagian pertama adalah konsep dasar filsafat. Adapun konsep dasar filsafat dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengertian filsafat. Yang kedua, cabang filsafat. Yang ketiga, aliran filsafat. Terlebih dahulu kita akan melihat bagian pertama, yaitu pengertian filsafat. Pengertian filsafat dalam bahasa Yunani yaitu filosofia atau filosofos, yang artinya cinta. Sophos atau sophia, yang artinya kebijaksanaan. Secara umum, filsafat adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana manusia menjadi orang yang kritis dalam mengenai hal fenomena yang terjadi dalam pemikiran dan kehidupan manusia. B. Cabang filsafat. Adapun cabang filsafat dibagi menjadi 3. Yang pertama, cabang metafisik. Yang kedua, cabang epistemologi. Dan yang ketiga adalah cabang aksiologi. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan cabang metafisik? Metafisik adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat atau realita dari segala kenyataan yang bersifat fisik atau non-fisik. Yang kedua adalah cabang epistemologi. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan cabang epistemologi? Cabang epistemologi adalah cabang filsafat yang melakukan tentang hakikat dari segala sesuatu yang diketahui oleh manusia dan melakukan kajian-kajian ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah aksiologi. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan cabang aksiologi? Cabang aksiologi adalah cabang filsafat yang menyatakan kebenaran segala sesuatu yang dipertanyakan. Bagian C adalah aliran filsafat. Adapun aliran filsafat dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, aliran progresivisme. Yang kedua adalah aliran dualisme. Dan yang ketiga adalah aliran esensialisme. Aliran esensialisme adalah aliran yang mempelajari tentang nilai-nilai kebudayaan yang telah ada dan mempengaruhi manusia ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah aliran dualisme. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan aliran dualisme? Aliran dualisme adalah aliran yang memandang bahwa di dalam diri manusia terbentuk jasmani dan rohani yang tidak bisa dipisahkan. Yang ketiga adalah aliran progresivisme. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan aliran progresivisme? Aliran progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang modern untuk menyatakan perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Bagian kedua adalah konsep-konsep dasar filsafat pendidikan. Adapun konsep dasar pendidikan, konsep dasar filsafat pendidikan
dibagi menjadi 3. Yang pertama, filsafat pendidikan. Yang kedua ialah hubungan filsafat dan pendidikan. Yang ketiga, hubungan pendidikan dan kebudayaan. Yang keempat adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Yang kelima adalah keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan. Yang keenam adalah analisis filsafat tujuan pendidikan di Indonesia. Bagian kedua adalah konsep dasar filsafat pendidikan. Adapun konsep-konsep dasar filsafat pendidikan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama ialah filsafat pendidikan. Yang kedua ialah hubungan filsafat dan pendidikan. Bagian ketiga adalah hubungan pendidikan dengan kebudayaan. Bagian keempat ialah Pancasila sebagai ideologi bangsa. Bagian kelima ialah keselarasan tujuan negara dalam tujuan pendidikan. Yang keenam adalah analisis filsafat tujuan pendidikan di Indonesia. Kita akan melihat bagian yang pertama ialah filsafat pendidikan. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah ilmu filsafat yang membahas tentang persoalan-persoalan yang terjadi di dalam pendidikan. Bagian B, hubungan filsafat dan pendidikan. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan hubungan filsafat dan pendidikan? Hubungan filsafat dan pendidikan menyatakan bahwa filsafat pendidikan mempunyai hubungan yang erat satu sama lain, atau hubungan yang erat satu sama lain, hubungan antara filsafat pendidikan berada dalam lingkaran kultur atau budaya, pada akhirnya menghasilkan apa yang disebut dengan filsafat pendidikan. Bagian C adalah hubungan pendidikan dengan kebudayaan. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan hubungan pendidikan dengan kebudayaan? Ketika kami belajar hubungan pendidikan dengan kebudayaan, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan tidak terpisahkan dengan kebudayaan, karena memiliki hubungan yang erat, di mana kebudayaan dapat dilestarikan dan mengembangkan ke setiap generasi melalui pendidikan. D. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa? Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan sebuah pandangan hidup atau sebuah pandangan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, bahkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Bagian ke-6, keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan? Keselarasan tujuan negara dengan tujuan pendidikan adalah tujuan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk untuk serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa di Indonesia bagi peserta didik, untuk dapat membangun, mengelola dan mengurus negaranya berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Bagian ke-6 adalah analisis filsafat tujuan pendidikan di Indonesia. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan analisis filsafat tujuan pendidikan di Indonesia? Analisis filsafat tujuan pendidikan di Indonesia merupakan sebagai suatu usaha dalam agar membentuk karakter dan juga mencerdaskan kehidupan bangsa agar mengembangkan keterampilan
membentuk sikap dan perilaku seorang pada masa depan yang lebih baik. Bagian ketiga adalah landasan filsafat pendidikan. Adapun landasan filsafat pendidikan dibagi menjadi 3. Yang pertama, landasan metafisik atau ontologis. Yang kedua, landasan epistemologi. Yang ketiga ialah landasan aksiologis. Yang pertama adalah landasan metafisik atau ontologis. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan landasan metafisik atau ontologis? Landasan ontologis atau metafisik adalah cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang masalah filsafat yang mana filsafat timbul karena adanya masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Bagian kedua yaitu landasan epistemologi. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan landasan epistemologi? Ya, landasan epistemologi yaitu cabang filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan manusia, yaitu tentang asal, mula, watak untuk metode akan suatu kebenaran. Yang ketiga ialah landasan aksiologi. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan landasan aksiologi? Ya, landasan aksiologi adalah landasan yang membahas tentang nilai kegunaan dari segala sesuatu yang terkait dengan kaidah moral pengembangan atau penggunaan ilmu pengetahuan yang diperoleh. Bagian keempat adalah paham-paham filsafat pendidikan. Adapun paham-paham filsafat pendidikan dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah progresivisme, yang kedua ialah realisme, yang ketiga adalah esensialisme, dan yang keempat ialah rekonstruksionisme. Bagian pertama adalah progresivisme. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan progresivisme? Ya, progresivisme adalah salah satu paham filsafat pendidikan yang modern yang menginginkan adanya perubahan yang mendasar terhadap pelaksanaan pendidikan ke arah yang lebih baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didik. Bagian B ialah realisme. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan realisme? Ya, realisme adalah suatu paham dalam pendidikan dan didefinisikan sebagai aliran atau paham premialisme yang berupaya menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat abadi. Yang bagian ketiga ialah esensialisme. Esensialisme, ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan esensialisme? Ya, esensialisme adalah pendidikan yang didasari pada nilai-nilai agar manusia kembali kepada kebudayaan yang lama, karena menganggap kebudayaan telah berhasil membawa kehidupan manusia pada pengetahuan. Bagian keempat adalah rekonstruksionisme. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan rekonstruksionisme? Ya, rekonstruksionisme adalah aliran yang berupaya merombak tata salinan yang lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang modern agar dapat mengatur tata hidup manusia dalam lingkungannya. Bagian kelima adalah konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan Indonesia
dan pemikir dunia. Adapun konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia dan pemikir dunia dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia, dan yang kedua adalah konsep pendidikan menurut pemikir dunia. Bagian pertama adalah konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia. Adapun konsep pendidikan menurut tokoh di Indonesia dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia menyatakan bahwa konsep pendidikan merupakan salah satu jalanan yang dilewati oleh sebagian manusia dalam menentukan arah kehidupannya dan diharapkan mampu mengarahkan kehidupan anak pendidikan nantinya di masyarakat yang penuh semangat. Menurut tokoh pendidikan di Indonesia, yaitu Dirya Karya. Ada yang tahu teman-teman siapa itu Dirya Karya? Ya, Dirya Karya mengungkapkan bahwa pendidikan merupakan sarana penting dalam pengembangan manusia. Tujuannya untuk mengembangkan potensi manusia agar dapat berinteraksi dengan lingkungannya secara kreatif dalam proses pendidikan untuk menjadikan manusia yang lebih baik dalam menjalani kehidupan. Bagian B ialah konsep pendidikan menurut pemikir pendidikan di dunia. Yang pertama ialah Paulo Freire. Paulo Freire menyatakan, ada yang tahu teman-teman siapa itu Paulo Freire? Ya, Paulo Freire adalah tokoh pendidikan di Indonesia. Adapun Paulo Freire menyatakan bahwa konsep pendidikan merupakan proses pendidikan yang menganut aliran filsafat pendidikan, di mana proses pendidikan yang menempatkan manusia sebagai objek terpenting dalam pendidikan. Bagian kelima adalah konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan Indonesia dan pemikir dunia. Adapun konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia dan pemikir dunia dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama A adalah konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia. B, konsep pendidikan menurut pemikir pendidikan dunia. Bagian A, konsep pendidikan menurut tokoh pendidikan di Indonesia dibagi menjadi dua. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud? Siapa itu Ki Hajar Dewantara? Ya, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa konsep pendidikan merupakan salah satu jalanan yang dilewati oleh sebagian manusia dalam menentukan arah kehidupan yang diharapkan mampu mengarahkan kehidupan anak dalam pendidikan yang nantinya akan menjalani kehidupannya di masyarakat yang penuh semangat. Yang kedua adalah Dirya Karya. Ada yang tahu teman-teman siapa itu Dirya Karya? Ya, Dirya Karya adalah salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Dirya Karya menyatakan bahwa pendidikan merupakan sarana pendidikan dalam pengembangan manusia dengan tujuannya untuk mengembangkan potensi manusia agar dapat berinteraksi dengan lingkungannya secara kreatif dalam proses pendidikan untuk menjadikan manusia lebih baik dalam menjalani kehidupan. Kita akan masuk ke bagian B. Bagian B adalah konsep pendidikan menurut pemikir pendidikan dunia. Yang
konsep pendidikan menurut pemikir pendidikan dunia dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Paulo Freire, yang kedua ialah Ivan Illich. Ada yang tahu teman-teman siapa itu Paulo Freire? Ya, Paulo Freire adalah pemikir pendidikan dunia. Paulo Freire mengatakan bahwa konsep pendidikan merupakan proses pendidikan yang menganut aliran filsafat di mana proses pendidikan yang menempatkan manusia sebagai objek terpenting dalam pendidikan. Yang kedua adalah Ivan Illich. Ivan Illich, ada yang tahu teman-teman siapa itu Ivan Illich? Ya, Ivan Illich adalah salah satu pemikir pendidikan di dunia. Menurut Ivan Illich mengatakan bahwa konsep pendidikan merupakan suatu cara untuk mencapai hal yang maksimal dan diinginkan dalam dunia pendidikan. Pendidikan harus memberi kesempatan kepada semua orang yang ingin memberikan pengetahuan kepada semua orang, karena pendidikan manusia akan mengalami sebuah perubahan, yaitu perubahan yang tidak tahu menjadi tahu. Dan keenam adalah perbandingan konsep-konsep. Perbandingan konsep-konsep dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah hakikat pendidikan, yang kedua adalah tujuan pendidikan, yang ketiga adalah pendidik atau guru, yang keempat adalah peserta didik, yang kelima adalah kurikulum, dan yang keenam adalah metode pembelajaran menurut aliran-aliran dan pendapat para pemikir pendidikan. Yang pertama, kita akan masuk bagian yang pertama adalah hakikat pendidikan. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan hakikat pendidikan? Ya, hakikat pendidikan merupakan sebuah sistem pendidikan, pengetahuan tentang pendidikan yang diperoleh melalui riset, karena pendidikan yang dihasilkan dalam bentuk konsep pendidikan dapat terwujud melalui proses pengajaran dan pembiasaan serta latihan-latihan dengan kompetensi berupa profesi dan sosial. Bagian B adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan merupakan pendidikan yang dapat mencerdaskan kehidupan masyarakat bangsa agar dapat bertanggung jawab kepada semua orang. Bagian C adalah pendidik atau guru. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan pendidik atau guru? Ya, guru merupakan peserta didik. Guru merupakan orang yang memberikan ilmu atau peserta didik dalam pelajaran di ruangan kelas. Seorang pendidik yang berarti orang yang bekerja di dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Guru bertanggung jawab untuk mengajar dan mendidik peserta didik agar menjadi generasi yang ideal agar dapat mencapai cita-cita dan mencapai masa depan yang penuh kejayaan. D adalah peserta didik. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan peserta didik? Ya, peserta didik merupakan perangkat pendidikan yang paling utama dalam tingkat dasar yang masih memiliki tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang tinggi serta memiliki ilmu yang diberikan oleh seorang guru. Kurikulum. Ya, kurikulum. Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan kurikulum? Ya, kurikulum merupakan sebuah rancangan yang diatur untuk melaksanakan pengembangan belajar dan mengajar di bawah tuntunan dan tanggung jawab oleh sekolah atau lembaga pendidikan. Yang keenam adalah metode pembelajaran menurut aliran-aliran yang ada dan pendapat pemikir pendidikan.
Ada yang tahu teman-teman apa yang dimaksud dengan metode pembelajaran menurut aliran-aliran dan pendapat para pemikir pendidikan? Ya, aliran-aliran pendidikan merupakan hal yang mampu untuk melaksanakan setiap aliran-aliran yang digunakan untuk melakukan eksplorasi yang terhadap guru dan murid-murid dalam pendidikan. Baik, terima kasih atas video saya di siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih.